Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 40 sampai 53. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang pandai beranggapan bahwa hanya mereka yang berhak berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Karena hanya merekalah yang dapat mengatakan kebenaran berdasarkan disiplin ilmu yang mereka pelajari. Sementara orang sederhana, orang kecil, dianggap tidak berhak berbicara dan menyampaikan pendapatnya karena menganggap bahwa mereka tidak terpelajar, pendapatnya tidak berbobot dan jauh dari kebenaran. Itulah yang terjadi pada diri imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Meskipun banyak orang Yahudi yang karena perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus kagum terhadap Yesus dan mengakui bahwa dia adalah nabi, bahkan Mesias, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi belum juga mau percaya kepada Yesus dan mau mengakuinya sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa pengakuan orang-orang Yahudi itu sesat dan tidak berdasarkan kitab suci yang mengatakan bahwa Mesias itu berasal dari Bethlehem dan bukan dari Galilea. Dengan demikian, mereka mau mengatakan bahwa hanya mereka sajalah yang benar dan menentukan kebenaran, sementara orang lain itu salah. Padahal para saudara, iman itu bukan pertama-tama soal pengetahuan teologi atau agama, tetapi soal hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Soal keterbukaan seseorang terhadap bimbingan Allah. Dan memang, karena keterbukaannya terhadap Allah, orang-orang sederhana dapat dengan mudah memahami misteri Allah dan menaruh kepercayaan mendalam kepada Allah. Sementara orang yang menganggap dirinya bijak dan pandai kerap kali sulit memahami misteri Allah, apalagi menaruh kepercayaan yang mendalam kepada Allah, karena mereka menutup diri terhadap bimbingan Allah. Merasa dirinya tahu segalanya, merasa dirinya pandai, merasa bahwa gagasan atau pendapatnya paling benar, karena didasarkan pada ilmu yang mereka pelajari. Hal inilah yang membuat mereka sulit untuk percaya terhadap realitas kebenaran yang ada di sekitarnya. Berbeda halnya dengan Nikodemus, yang meskipun dia mengetahui isi kitab suci, dia mau membuka diri terhadap kebenaran yang dinyatakan Allah dalam diri putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau datang, melihat dan mendengar ajaran Yesus. Dari situ, dia bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Allah. Dia bukan hanya sekedar nabi, tetapi lebih daripada nabi. Dia itu Mesias, Putra Allah yang hidup. Karena itu, ketika orang-orang Farisi tidak percaya pada Yesus, memusuhi Yesus, bahkan menangkap Yesus, dia justru dengan tegas membela Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus,
kita pun kerap kali seperti orang-orang Farisi yang merasa bahwa kitalah yang paling benar, sementara orang lain itu keliru. Karena kita merasa bahwa kita lebih terpelajar dibanding orang lain. Kita lupa, para saudara, bahwa kebenaran itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang terpelajar dan orang-orang yang menggeluti hidup keagamaan atau bidang keagamaan, teologi saja, tetapi juga dimiliki oleh setiap orang yang berkehendak baik. Karena Roh Kudus itu juga bekerja atas mereka, sehingga mereka pun kendati tidak belajar teologi maupun agama, mampu percaya dan memahami misteri kebenaran Allah. Karena itu, kita juga perlu mendengarkan kesaksian iman mereka, tidak menertawakan atau menghina kesaksian mereka. Benar atau tidaknya kesaksian mereka itu dapat dilihat dari buah-buahnya. Kalau mereka benar-benar hidup dari iman mereka dalam arti yang baik, maka bisa dipastikan bahwa kesaksian mereka itu benar. Sebaliknya, bila hidup mereka tidak mencerminkan apa yang mereka imani, dalam arti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa kesaksian mereka tidak benar. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk senantiasa terbuka terhadap Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Mau datang kepadanya, menjalin relasi personal dengannya, dan mendengarkan sabdanya, sehingga akhirnya kami pun mampu mengenal Putra-Mu dengan baik, semakin mencintainya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.